dari negara kesatuan Republik Indonesia. Satu kejahatan. Sosok Wakapolri Komjen Gatot Edy menjadi sorotan publik setelah berhasil mengungkapkan kasus kematian Brigadir J hingga membuat Ferdy Sambo tak bisa berdalih lagi. Namanya menjadi kian melambung setelah ditunjuk menjadi Ketua Tim Sus kasus kematian Brigadir J. Menjadi orang nomor 2 di Institut Polri saat ini, maka karir Komjen Gatot Edy Pramono sebelum purna bakti akan paripurna jika bisa meraih tampuk tertinggi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Seberapa besar peluangnya? Yuk kita lihat hitung-hitungannya. Komjen Pol Prof. Dr. Andes Gatot Edy Pramono MSI sejak 2 tahun lalu belakangan memegang amanat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mendampingi Kapolri terdahulu Jenderal Idham Aziz dan Kapolri saat ini Jenderal Listio Sigit. Berasal dari Solok, Sumatera Barat, Wakapolri Gatot ini berusia 57 tahun. Ia tepatnya lahir pada 28 Juni 1965 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Meski lahir di Solok, ia tumbuh dan besar di Pekanbaru Riau. Tak heran, pada tahun 2019 silam, Gatot ditunjuk menjadi Ketua Persatuan Masyarakat Riau, Jakarta yang dilantik oleh Gubernur Riau Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Gatot Edy diketahui menikah dengan Widi Astuti yang telah dikaruniai 3 anak. Gatot Edy menyelesaikan pendidikan Akademi Polisi pada tahun 1988. Di sela-sela tugasnya sebagai polisi, ia juga menyelesaikan sekolah PTIK tahun 1996 lalu. Dilanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yakni Sespim tahun 2002, hingga menyelesaikan Sespim tahun 2012. Pada tahun 2015, Ketua Tim Sus kematian Brigadir J ini meraih gelar doktor di bidang kriminologi dari Universitas Indonesia. Komjen Gatot mengawali karir kepolisiannya di Blitar dengan menekuni bidang reserse penegakan hukum. Ia makin mengembangkan karirnya dengan menempati berbagai posisi strategis di institusi kepolisian Republik Indonesia. Sebelum menjadi Wakapolri, Gatot mengisi jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya pada tahun 2019. Jabatan lain yang pernah diemban Gatot Edy Pramono adalah sebagai Kapolres Blitar, Sekretaris Pribadi Kapolri, dan Kapolres Metro Depok 2008. Selain itu, ayah 3 anak ini pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Selatan tahun 2009 dan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya tahun 2011. Jenderal Gatot juga sempat dipercayai sebagai analis kebijakan media bidang Pidum Bareskrim Polri tahun 2012 dan Kabak Dukminop Robinop Sob Polri 2013. Karirnya terus melejit. Gatot sempat dipercaya sebagai asisten perencanaan dan anggaran Kapolri pada tahun 2018. Di tahun yang sama, ia ditunjuk menjadi Ketua Satgas Nusantara yang dibentuk agar Pilkada serentak 2018 bisa berjalan aman. Ia juga pernah ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Wakil Ketua Pelaksanaan 2 Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang mengusung misi penyelamatan kemanusiaan di tengah krisis kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi. Pada Januari 2021 lalu, Komjen Gatot juga ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama PD Pindad untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan untuk bangkit dan pulih dari dampak pandemi. Pada Juli 2022, dokter bidang kriminologi ini resmi menyandang gelar sebagai profesor atau guru besar kehormatan bidang ilmu hukum dari Universitas Riau. Dalam kasus kematian Brigadir J, Jenderal 57 tahun ini punya peran vital dalam mengusut tuntas kasus kematian mendiang Nofriansyah Yosua Huta Barat yang didalangi oleh Ferdy Sambo. Gatot Edy Pramono memang ditunjuk menjadi Ketua Tim Khusus Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J. Sebagai Ketua Tim Sus, ia meminta agar kasus ini ditangani dengan cepat dan transparan. Tim khusus yang dipimpin oleh Komjen Gatot Edy Pramono itu merupakan gabungan yang terdiri dari pihak internal dan eksternal. Dari pihak eksternal melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Kepolisian Nasional.
Tak hanya itu saja, sesaat setelah Ferdy Sambo dinonaktifkan sebagai Kadif Propam, Komjen Gatot Edi juga ditunjuk Polri menjadi penjabat Kadif Propam. Sebelum akhirnya Irjen Syahardiantono ditunjuk menjadi Kadif Propam yang baru. Sementara itu pada dekade silam, Jenderal Bintang 3 ini pernah menyelesaikan kasus yang terkenal pada tahun 2011. Saat menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat Kombes, Gatot berhasil membongkar kasus penipuan kartu kredit senilai 81 miliar rupiah. Ketika itu, pria lulusan Akpol 1988 ini menangkap 14 orang komplotan pembobol mesin transaksi kartu kredit atau EDC dari berbagai bank swasta maupun nasional. Komplotan telah beraksi dari tahun 2010 dan berhasil meraup keuntungan hingga 81 miliar rupiah. Gatot saat itu mengatakan ada dua modus yang dilakukan komplotan pembobol mesin transaksi kartu kredit, yakni penipuan model transaksi offline dan penipuan online melalui sistem refund. Pada tahun 2021 lalu, Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono menjadi satu dari 5 nama calon Kapolri yang diserahkan oleh Kepolnas kepada Presiden Joko Widodo. Selain Gatot, 4 nama lain yang diserahkan Kompolnas untuk menjadi calon Kapolri adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Boy Rafli Amar. Kemudian Kepala Bareskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistianto, dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto. Ketua Kompolnas Mahfud MD menyebutkan, nama-nama yang sudah dikirimkan ke istana sudah memenuhi syarat sebagai Kapolri selanjutnya. Namun saat itu bukan dirinya yang terpilih, melainkan Kabar Eskrim Listio Sigit Prabowo. Lalu bagaimana peluang Komjen Gatot pada suksesi Kapolri berikutnya? Selain pengalaman karir, pendidikan, dan prestasi yang menjanjikan, salah satu keunggulan yang dimiliki oleh pria kelahiran Solok ini adalah secara linier jenjang karir sebagai Wakapolri. Dirinya paling berpeluang menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dah guys, salah satu ciri pemimpin teladan adalah setia dan mau berkorban. Maka Jenderal Bintang 3 Gatot Edi suatu ketika mencontohkan teladan tersebut. Meskipun beliau hanya 6 tahun tinggal di kaki Gunung Talang Solok, Sumbar, dan kini telah menjadi orang nomor 2 di instansi kepolisian, Gatot rupanya tak pernah lupa di mana ia dilahirkan. Hal itu dibuktikan dengan inisiatifnya mendirikan sebuah masjid di Batang Baru, Lubuk Selasih, Kabupaten Solok. Masjid itu dinamai dengan nama neneknya, Hajah Alismah Alius. Tak hanya itu, ia juga masih fasih berbahasa Minang sebagai bahasa asal daerahnya. Dah guys, apakah kriteria pemimpin seperti Jenderal Gatot adalah tipikal yang pantas memimpin institusi Polri di masa mendatang?